Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Iya, kembali lagi bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu, dan pemirsa, kita masih bersama ibu-ibu dari Majelis Talim Aisyah dan juga masih bersama Bapak Ustadz Zulfahmi. Nah, tema kita hari ini tadi sudah pengantar juga dari Bapak Ustadz tentang bagaimana kita meneladani Nabi besar Muhammad SAW. Nah, sekarang waktunya ibu-ibu untuk bertanya, boleh ya Pak Ustadz ya? Ya, silakan. Baik, kami persilakan kepada ibu-ibu sebutkan nama dan poin pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini, Ya. saya dari Majelis Taklim Aisyah, Masjid Al Istiqomah Pasar Pantai. Terima kasih Pak Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya tentang keteladanan Rasulullah. Yang saya ingin tanyakan itu Rasulullah, selain kita untuk mencintai Rasul, kita selalu bersalawat kepada beliau, Ya. supaya salawat kita itu bisa menjadikan syafaat bagi kita. Selain kita bersalawat itu, apa saja yang harus kita panutkan untuk beliau gitu, nah, supaya kita bisa lebih dekat selain dengan kita bersalawat tadi. Jadi apa saja yang bisa membawa kita lebih dekat lagi kepada Rasulullah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, apa sih teladan-teladan yang bisa kita lakukan begitu ya terhadap Nabi Muhammad SAW? Silakan Pak Ustadz. Jadi para pemirsa TVRI dimanapun berada seluruhnya, baik, kita coba masuk ke materi kita tadi tentang tema kita, teladan baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali yang sudah dipraktekkan oleh baginda Nabi SAW, bisa kita juga baca di berbagai hadis atau yang disampaikan oleh para ulama-ulama mutaakhir, ulama-ulama para guru-guru kita. Teladan-teladan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW itu, kalau ada 4 sifat yang ini mungkin sudah sering kita dengar, yang melekat pada diri baginda Nabi SAW. Siddiqnya Nabi, amanah, tablik, patona. Ini sifat Nabi. Itu juga keteladanan Nabi. Nabi adalah orang yang sangat jujur. Ya. Digelari Al-Amin Nabi itu. Saking jujurnya. Ya. Jadi Nabi tak pernah bohong. Ibu pernah bohong enggak? Tidak pernah kan? Yakin saya. Tidak pernah sekali gitu ya Pak Ustadz ya. Itu. Nabi tidak pernah bohong. Baik. Jadi sifat pembohong itu tidak ada, tidak boleh dicontoh. Kalaupun ada orang bohong, tidak usah dicontoh, karena itu bukan sifat yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Jadi kalau ada orang hobinya itu sekali 24 jam, 11 jamnya dia bohong, atau ya hobinya berbohong gitu. Jadi gosip-gosip dak karuan. Ada yang Nabi kurang kalau nggak bohong gitu ya Pak Ustadz. Kalau tidak bohong, dia ada saja yang kurang perasaannya. Arti ibaratnya bohong itu jari lalapannya. Jadi Nabi menganjurkan kita untuk senantiasa jujur, siddiq, benar, selalu benar. Kemudian amanah, terpercaya. Ya, terpercaya. Dia banyak sekali yang harus kita jaga. Banyak sekali. Ibu, banyak amanah yang harus ibu pertanggungjawabkan. Hari ini ibu menjadi ibu rumah tangga. Amanah yang dipikul sama ibu apa? Anak-anak itu amanah. Ya. Apalagi semua yang pada diri kita yang melekat ini amanah juga. Suami amanah juga. Jabatan kalau seandainya ada jadi amanah. Bahkan suami juga bisa amanah juga. Ya, amanah juga. Amanah juga Ibu. Harus jaga berarti. Saling mengingatkan, saling menjaga ibaratnya. Siddiq, amanah, tablik. Menyampaikan. Kalau Nabi dia menyampaikan segala apa kebenaran-kebenaran Nabi semua sampaikan. Maka risalah-risalah itu disampaikan oleh Nabi dengan tuntas. Maka Nabi itu ketika dia meninggal dunia itu risalah Al-Quran itu sudah disampaikan oleh Nabi semua. Jadi kemudian dia diwariskan para nabi-nabi. Sekarang al-ulama warasatul
anbiya. Tapi semua kebenaran itu disampaikanlah. Kemudian Siddiq am tabligh, Fatonah. Nabi itu orangnya cerdas, smart. Ya. Jadi kecerdasan ini dicari. Ya. Kecerdasan tidak datang dengan sendirinya. Belajar. Harus kita banyak-banyak belajar. Membaca kalau kita Jangan sekarang, ya. kita merasa diri sudah bisa, sudah paham, sudah ngerti. Kita menjalankan syariat Islam ini kalau nggak paham, kita nggak ngerti menjalankannya, nilainya juga nggak ada tuh. Iya. Jadi perlu kita ilmu pengetahuan, perlu kita belajar, perlu belajar. Nah, dan contoh-contoh yang diteladani Nabi banyak lagi. Nabi ini orangnya tidak pernah marah. Maksudnya itu bukan pemarah. Kalau kita kan sikit-sikit marah. Dikit perbedaan kita dengan Nabi. Kalau Nabi itu sedikit marahnya. Kalau kita sikit-sikit marah. Ya Bu ya? Apa-apa ngomel, laki diomeli. Laki baru pulang langsung diucap. Kalau Nabi marahnya sedikit. Kalau kita Nabi sedikit marah. Nabi tidurnya dikit, kita dikit-dikit tidur. Gimana banyak yang pintar, yang cerdas itu malah bisa membodohi yang itu Tat. Banyak katanya pejabat-pejabat itu kan banyak yang pintar-pintar. sekarang ya Bu ya? Maksudnya tapi malah zaman sekarang Pak dibesarkan saking Ustadz. kepintaran mereka. Bisa di masyarakat itu dibodoh-bodohin, Tat. Berarti Ya masyarakat harus cerdas juga itu makanya supaya tidak dibodohin gitu ya Pak Cukup Ustadz. tahu saja kita. Kita cukup tahu saja kan, tidak mesti kita harus umpamanya kita mendash orang itu Berarti jelek apa belum tentu kan. Yang kita berbaik sangka saja kan. Kalaupun ada orang yang tidak bisa berlaku baik, tidak mencerminkan keteladanan Nabi, maka jangan kita contoh. Kita cukup tahu saja. Itulah sebagai umat ini perlu belajar kita. Nabi menteladankan, mencontohkan seperti ini. Tidak boleh berbohong, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik, menipu, korupsi dan sebagainya. Bahkan apa tuh? Sering sekali membuat gaduh, merusak persatuan, ukhuwah, kebersamaan, adu domba dan sebagainya. Kan Nabi tidak mengajarkan itu. Iya. Kita pengennya baik-baik semua. Berarti kalau ada orang yang seperti itu, berarti tidak meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyuruh kita untuk senantiasa menciptakan kedamaian, kerukunan, kebersamaan, ukhuwah. Kedamaian begitu ya Pak Ustadz. Ini Nabi kan diunjurkan kita harus seperti itu. Iya. Ada lagi, Nabi ini hatinya bersih. Kalau pengen mencari hati siapa yang paling bersih, tidak ada hati yang paling bersih selainkan hati Nabi. Nabi Muhammad itu hatinya bersih. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Ibu iri hati enggak? Ada penyakit, Bu? Ada pasti Pak Ustadz. Pasti, kita semua punya penyakit Namanya hati. manusia. Kalau Nabi itu orangnya itulah. Dia pemaaf. Hatinya itu senantiasa berbaik sangka sama siapapun. Ya kan? Lemah lembut. Tidak kasar Nabi itu. Nabi itu lemah. Bahkan musuh mengakui. Musuh kagum. Musuh menyanjung Nabi. Kok kita punya musuh tetangga, aduh dia nyanjung kijo. Jangan kan nyanjung kita, Bu. Gitu dia ngomongin tiap hari gitu dia ngomongin. Kena sindir terus ya Pak Ustadz. Disindir terus kitanya. Kalau Nabi orang yang melentari dia, bahkan melempari pakai batu, melentari pakai taib, diriwayatkan gitu ya. seperti itu ya. Waktu Nabi jalan di Taif itu kan, dilemparin. Iya, dia. Apa yang dilakukan Nabi itu? Satu hari Nabi bilang, wahai para sahabatku, mana itu orang yang hobi senang lemparin saya? Waktu saya lewat sering dia lemparin, mana dia? Sahabatnya jawab, ulah sakit Nabi, ya Rasul. Orang itu sakit gini. Apa yang dilakukan Nabi? Jenguknya bawa buah, bawa makanan, bawa ini datang ke rumah orang itu. Itu perlu dicontoh loh Bu. Datang Nabi diketuk pintu. Ya ditanya siapa? Nabi bilang Muhammad katanya. Langsung gemetaran tuh orang. Ya, selama ini kan dia sambitin. Dipikir dia mau dibunuh kali. Nabi langsung masuk terus dikasih buah ini. Ya Muhammad. Sejak itu orang itu masuk Islam. Yahudi itu. Syahadat. Nah inilah contoh-contoh keteladanan Nabi. Jadi kalau orang berbuat jahat pun tidak boleh kita balas dengan kejahatan. Tetap dengan kelembutan. Tetap dengan kelemah lembut. Karena ini dicontohkan Nabi kan. Nah, jadi kalau salah satu yang patut kita yang tiru paling ya, kita tiru dari Nabi itu. Baik. Tapi berat.
Berat, baik. Nanti berat. kita akan lanjutkan lagi nih Pak Ustadz ya. Iya. Kita cut sebentar, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Ustadz ya. Dan pemirsa tetap bersama kami akan kembali sejenak pariwara berikut ini.